Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita lanjutkan, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang pelaku dalam kegiatan ekonomi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang yang pertama, pelaku ekonomi rumah tangga, dan yang kedua, pelaku ekonomi perusahaan. Sekarang yang nomor 3, yaitu pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri akan tampak pada aktivitas berikut ini. A. Membeli barang-barang yang tidak diproduksi oleh masyarakat dalam negeri. B. Menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara seperti bandara, stasiun, pasar, dan sebagainya. 3. Menikmati objek-objek wisata negara lain seperti pegunungan, pantai, candi, dan objek-objek lainnya. D. Menggunakan tenaga kerja dari negara lain. Masyarakat juga melakukan kegiatan produksi. Kegiatan akan tampak pada aktivitas berikut ini. A. Masyarakat luar negeri menghasilkan barang yang tidak diproduksi oleh negara lain. B. Melakukan penanaman modal di negara lain. C. Memberikan pinjaman kepada negara yang membutuhkan. D. Mengirimkan tenaga kerja dan tenaga ahli ke negara-negara yang membutuhkan. Sekarang, beberapa peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. A. Melalui kegiatan perdagangan, yaitu kegiatan ekspor dan impor, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan. B. Adanya tukar-menukar tenaga kerja antar negara dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan mutu serta jumlah barang yang dihasilkan. C. Membuka lapangan kerja baru. D. Meningkatkan keuangan atau pendapatan negara berupa devisa. 4. Pelaku ekonomi negara atau pemerintah. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan kehendaknya kepada warganya. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi dapat dilihat dengan adanya berbagai kegiatan ekonomi yang dikuasai dan dilakukan oleh negara, yaitu A. Negara sebagai produsen. Ciri-ciri BUMN sebagai berikut. 1. Sebagian atau seluruh kepemilikan dimiliki oleh negara. 2. Berbadan hukum dan tunduk pada segala hukum yang berlaku di Indonesia. 3. Bertujuan membangun ekonomi nasional menuju masyarakat adil dan makmur. 4. Dikoordinasikan pengelolaannya oleh seorang menteri negara BUMN. Tujuan didirikannya BUMN sebagai berikut. 1. Melayani kebutuhan pokok masyarakat umum seperti listrik, air minum, pos, dan telekomunikasi, dan lain-lain. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Membuka lapangan kerja. 4. Mengisi kas negara. Kegiatan produksi yang dilakukan negara antara lain dalam bentuk 1. Membangun pembangkit tenaga listrik. 2. Membangun sarana transportasi darat, laut, dan udara. 3. Membangun perusahaan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi warganya. B. Negara sebagai distributor.
Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah antara lain 1. Menyalurkan energi listrik kepada masyarakat melalui PLN. 2. Menyalurkan 9 bahan pokok melalui Bulog kepada masyarakat. 3. Menyalurkan jasa telepon melalui Telkom. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dari kegiatan distribusinya sebagai berikut. 1. Mencapai pemerataan penyebaran barang atau jasa ke seluruh wilayah Indonesia. 2. Menjaga persediaan barang-barang kebutuhan masyarakat. 3. Menjaga stabilitas harga. 4. Mencegah adanya spekulasi penumpukan barang oleh pihak swasta. C. Negara sebagai konsumen. Adapun kegiatan konsumsi pemerintah antara lain dalam bentuk 1. Membayar gaji pegawai dan uang pensiun serta untuk membiayai kegiatan rutin. 2. Menggunakan tenaga ahli untuk menetapkan dan menjalankan kebijakannya. 3. Menggunakan kertas dan alat-alat kantor lainnya untuk kegiatan administrasi. 4. Memanfaatkan energi listrik untuk penerangan dan menjalankan komputer. Adapun peranan pemerintah sebagai pengatur ekonomi mencakup 3 hal, yaitu 1. Melindungi masyarakat terhadap dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang kurang seimbang dan tidak terkendali. 2. Membangun modal sosial seluas-luasnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih harmonis. 3. Menciptakan dan memelihara keserasian pertumbuhan ekonomi yang mencakup semua sektor produksi yang cukup tinggi. Secara umum, tujuan konsumsi yang dilakukan negara sebagai berikut. 1. Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sehari-hari. 2. Untuk memelihara harta kekayaan negara seperti pemeliharaan gedung, kendaraan, perabotan, dan lain-lain. 3. Untuk membiayai kegiatan perjalanan aparatur pemerintahan. 4. Untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, misalnya pendidikan, seminar, rapat, dan pertemuan-pertemuan lainnya. 5. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain. Dibentuknya badan usaha milik negara oleh pemerintah didasarkan pada 2 hal berikut. 1. Mengendalikan bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perusahaan listrik dan perusahaan air minum. 2. Memenuhi kebutuhan nasional yang tidak dapat dilakukan oleh usaha sektor swasta. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.